Hai hai hai, assalamualaikum. Temani aku yuk di rutinitas pagi. Mau masak-masak dulu. Tonton terus videonya sampai akhir. Lanjut lagi, hari ini aku mau masak kuah santan labu siam. Terus sama aku mau bikin sambal pete sama ikan tongkol ya. Dan aku juga mau goreng tempe juga karena anakku tuh nggak suka ikan tongkol, jadi ya udah nanti tak gorengin tempe aja ya. Lanjut lagi, karena tiap hari itu kan aku udah punya daftar menu ya, jadi kalau mau masak itu aku udah nggak bingung mau masak apa, karena aku tinggal lihat buku aku aja dan besoknya itu aku tinggal masak aja. Jadi kalau mau masak itu aku nggak perlu mikir ya, lebih enak juga sih ya kalau kita punya daftar menu. Lanjut lagi, aku mau bikin bumbunya untuk labu siam dulu. Aku kupas-kupas dulu untuk bawang merahnya. Kalau biasanya itu aku nggak kupas-kupas ya, biasanya itu aku dikupasin sama ibu aku, tapi karena di kulkas juga udah habis, ini aku masaknya pagi. Dan kemarin itu ya waktu sore aku lupa bilang ke ibu aku, jadi paginya itu ya udah aku yang kupas-kupas aja. Lanjut lagi untuk bawang putihnya, karena masih ada yang kupasan jadi aku pakai yang kupasan dulu ya. Aku pakai bumbunya untuk labu siam itu ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit sama cabai keriting. Nanti juga aku tambahin lengkuas sama daun jeruk ya. Untuk bumbunya itu cuma itu aja. Kalau bumbu aku tuh nggak pernah neko-neko ya bun. Lanjut lagi, aku tutup dulu untuk bumbunya karena biar nggak kelihatan penuh juga ya. Dan di sebelahnya lagi itu ada cabai rawit ya bun, jadi aku mau petik-petik itu. Aku punya ikan tongkol itu udah bersih ya bun, karena kalau aku masukkan freezer itu semuanya itu udah bersih. Dan untuk ikan tongkolnya itu aku nggak beli ya, jadi beberapa hari yang lalu itu ibu aku diberi sama temennya gitu bun, jadi aku bersihkan dulu terus tuh aku taruh di freezer bun ya, kan sayang kalau kita biarin gitu bun, apalagi kan nggak langsung aku masak ya bun, jadi cuma aku bersihkan terus tuh aku taruh di freezer. Karena kalau seperti itu pun ya, kita masaknya itu mau beberapa hari atau minggu depan itu kan nggak apa-apa karena memang udah beku, jadi penyimpanannya itu kan udah tepat ya bun. Dan untuk petenya itu juga sama ya bun, petenya itu aku juga nggak beli, aku dikasih sama ponakan dan temen aku ya bun. Lanjut lagi, untuk bumbunya udah selesai, aku cuci dulu ya biar bersih. Aku cuci dulu sampai beberapa kali ya bun, sampai bersih aja sih. Lanjut lagi, aku ambil dulu untuk penutupnya blender dan aku langsung halusin ya bun. Setelah aku halusin, ini langsung aku tumis-tumis aja untuk bumbunya. Aku kalau ngeblender itu pakai air ya bun, jadi aku keringin dulu. Untuk tambahannya itu cuma ada daun jeruk sama lengkuas aja ya bun. Di sebelahnya lagi aku udah panasin minyak, aku mau goreng tempe dulu ya bun. Karena minyaknya itu kurang jadi aku tambahin ya bun. Lanjut lagi, aku mau goreng tempe dulu. Ini aku potong-potong dulu untuk tempenya ya. Kalau ngegoreng tempenya itu aku nggak terlalu banyak ya bun, karena tempe itu kalau dingin juga nggak enak gitu loh bun. Dan untuk hari ini aku masih sama ya bun, aku nggak bikinin bekal buat suami. Kalau biasanya itu aku bikinin bekal buat suami itu aku masaknya malam ya bun, karena kalau pagi itu nggak sempet gitu bun, karena suami aku tuh berangkatnya 4:30, jadi 4:30 itu udah harus siap ya bun untuk bekalnya. Jadinya itu aku masaknya malam ya bun. Kalau misalkan aku disuruh bangun kayak jam 3 pagi aku belum mampu ya bun. Tapi kalau misalkan kayak masak sayuran yang cepet-cepet gitu bun ya, kayak tumis sayur selada lah atau sayur pakcoy, itu memang aku masaknya pagi ya bun, karena kan sayuran. Tapi kan kalau masak sayuran itu kan cepet ya bun, nggak perlu lama-lama. Paling itu kalau masak sayuran aku bangunnya 3:30 bun, apalagi kan nanti juga bikin lauknya kayak goreng-goreng, jadi kan memang bangunnya itu harus agak pagi ya bun. Tapi kalau misalkan masaknya yang bersantan ataupun telur atau tahu bumbu Bali itu kan bisa masak malam ya bun. Lanjut lagi ke videonya, ini tadi untuk bumbunya kan juga udah
kering, terus itu juga udah aku ongseng pakai minyak ya bun. Setelah tadi bumbunya itu harum, aku juga tambahin air ya bun. Sambil nunggu mendidih, ini aku bolak-balik dulu untuk tempenya biar nggak gosong. Lanjut lagi, aku mau uleni dulu bun ya labu siamnya. Untuk labu siamnya itu aku uleni itu biar cepet empuk gitu bun ya. Jadi biar teksturnya itu nggak terlalu keras gitu bun, nggak terlalu kasar kalau misalkan dimasak. Karena garam aku juga udah habis, jadi sekalian aja aku tuangin dulu untuk garamnya. Kalau untuk labu siamnya ini aku belinya itu udah pasrahan gini bun ya, jadi udah kayak dipotong-potong gitu. Karena harganya tuh kemarin murah banget sih bun ya, beli dua itu harganya cuma 2.500, jadi ya udah tak beli aja. Lanjut lagi, ini aku kasih garam dulu ya bun. Lanjut ini tak uleni sampai labu siamnya itu lemes gitu loh bun. Aku nguleninya itu di tempat wastafel ya bun, karena biasanya kan ada air-airnya gitu loh bun, jadi biar nggak nambah kayak cucian gitu bun ya. Kayak kalau misalkan kita pakai baskom ataupun kita pakai belakangnya kain lah atau serbet gitu bun, bisa nambah cucian juga. Ya udah aku uleni di sini aja, yang penting nanti tuh aku cuci bersih ya bun. Lanjut lagi, aku nguleninya itu belum selesai, tapi karena tempe aku juga udah mateng, udah kering, jadi aku tiriskan dulu ya bun. Terus aku lanjutin lagi, aku tuh nguleni tadi yang belum selesai ya untuk labu siam aku. Kalau udah lemes kayak gini bun ya, ini tinggal dicuci aja. Aku cuci sampai bersih ya, sampai beberapa kali lah bun, pokoknya sampai bersih aja. Kalau udah dicuci sampai bersih, ini aku tiriskan dulu bun ya, biar airnya itu nanti nggak genang-genang gitu bun. Kalau kita ambil, kalau kita mau masukkan gitu bun, biar airnya tuh nggak kececeran di lantai juga sih. Ini kalau bunda-bunda salfok ini ya ada cucian kotor juga, jangan salfok nanti mau tak cuci ya bun. Ini setelah airnya itu mendidih atau kuahnya itu mendidih, langsung aku cemplungin untuk labu siamnya. Jangan lupa diaduk-aduk ya bun, biar matengnya itu merata. Karena labu siamnya itu biar nggak terlalu sepi juga ya bun, aku tambahin tahu kempos. Karena di kulkas aku kan lumayan ya untuk tahu kemposnya agak banyak. Tahu kemposnya itu udah aku potong-potong, udah aku cuci juga ya bun. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai tahu kemposnya itu merata ya bun, biar meresap ke bumbunya. Untuk tambahan bumbunya seperti biasa, aku tuh nggak pernah neko-neko, cuma ada garam, gula, sama roiko ya bun. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya itu kecampur rata, dan aku diamin dulu sampai labu siamnya itu mateng ya bun. Lanjut lagi untuk di sebelahnya, ini aku goreng ikan tongkol dulu ya bun. Sebelum aku goreng ikan tongkol tadi itu aku kasih tepung dulu bun. Kalau digoreng biar nggak meletup-meletup atau meledos-meledos, apalah pokoknya. Kalau bahasa aku tuh meledos-meledos gitu loh bun. Lanjut lagi aku goreng untuk ikan tongkolnya. Sambil goreng ikan tongkol, ini tuh aku buka dulu untuk petenya ya bun. Petenya itu niatnya aku pakai 3 papan, tapi setelah dipikir-pikir kayaknya kebanyakan deh bun. Apalagi petenya itu panjang gitu bun ya, sama mentes-mentes gitu loh bun, jadi aku pakai 2 aja. Yang satunya itu nanti aku simpen, aku balikin lagi ke kulkas ya bun. Tapi sebelum aku balikin ke kulkas, ini aku pinggirin dulu. Dan untuk ngupas petenya itu bun, cuma sampai di sini aja ya, aku skip karena lumayan untuk waktunya, jadi aku minta tolong suami aja untuk ngelanjutin kupas-kupas petenya ya bun. Jadi biar aku tuh mengerjakan yang lain gitu bun, walaupun kaki suami aku sakit, tapi bisa ya bun kalau bantuin kayak kupas-kupas petenya aja. Lanjut lagi, ini ikan tongkolnya juga udah mateng, aku pindahin dulu ya untuk ikan tongkolnya itu ke tepa aku tadi. Lanjut lagi untuk minyaknya, ini sisanya aku pakai buat tumis tomatnya dulu karena aku pakai bumbu yang udah mateng ya bun. Jadi ini aku tumis dulu untuk tomatnya. Aku potong-potong tomatnya itu kecil-kecil ya bun. Aku pakai tomatnya itu 2 biji ya bun.
Karena untuk petenya kan tadi lumayan agak banyak kan gitu bun, jadi tomatnya aku pakai 2 biar nanti tuh jadinya bumbunya itu lebih banyak gitu loh bun kalau pakai 2 tomat. Lanjut lagi, ini aku nyalain dulu untuk kompornya karena aku tadi tuh lupa ya bun, belum aku nyalain untuk kompornya. Dan aku lanjutin lagi, aku potong-potong untuk tomat yang kedua. Jadi nanti tuh setelah selesai potong-potong minyaknya udah panas ya bun. Lanjut lagi, ini tomatnya udah selesai aku potong-potong, aku aduk-aduk dulu sebentar ya bun. Kalau untuk tomatnya udah setengah mateng seperti ini, aku cemplungin dulu untuk bumbunya. Ini tuh bumbunya cuma ada bawang merah, bawang putih, dan aku tambahin terasinya itu sedikit ya bun. Ini nggak lupa juga aku tambahin cabai yang udah dipotong ya bun. Tinggal diaduk-aduk aja bun. Ini tuh nunggu tomatnya itu mateng dulu. Kalau untuk tomatnya itu juga nggak perlu lama-lama karena tomat itu kan cepet mateng juga ya bun. Aku aduk-aduk sampai semuanya itu kecampur rata. Sambil nunggu sambalnya itu mateng, aku mau lihat dulu untuk kuah santan labu siam aku ya bun. Ini tuh udah empuk ya bun untuk labu siamnya, jadi aku tambahin daun bawang. Untuk daun bawangnya itu sesuai selera aja sih bun. Tinggal diaduk-aduk aja ya bun sampai daun bawangnya itu kecampur merata. Kalau udah, ini aku masukin dulu untuk santannya. Aku tuh pakai santan yang instan ya bun, karena biar nggak ribet juga sih bun. Tapi kalau aku tuh masak santannya paling 1 minggu tuh cuma 1 kali, jadi nggak sering-sering kayak dulu ya bun. Kalau dulu itu hampir setiap hari ya bun, aku tuh masaknya yang bersantan-santan. Dan udah beberapa bulan juga sih ya aku tuh mengurangi yang namanya santan-santan gitu loh bun, paling 1 minggu tuh cuma 1 kali aja. Lanjut lagi, ini tuh aku nunggu mendidih dulu ya bun. Kalau udah mendidih ini aku aduk-aduk dulu sebentar, dan ini nggak lupa juga aku cek koreksi rasa ya. Kalau rasanya udah pas, ini tinggal aku matikan aja untuk kompornya. Lanjut lagi ke sambalnya ya bun, karena sambalnya ini juga udah mateng. Aku tambahin dulu perbumbuan ya bun. Tambahan bumbunya itu seperti biasa, cuma ada garam, gula, sama roiko ya. Aku aduk-aduk dulu semua sampai kecampur merata. Kalau udah kecampur merata, aku tambahin air sedikit ya bun, biar sambalnya itu nggak terlalu kering juga gitu loh bun. Jadi aku tambahin air secukupnya aja. Aku aduk-aduk sampai kecampur rata ya. Kalau udah mendidih, ini aku cemplungin untuk petenya. Petenya itu aku potong kecil-kecil ya bun, dan yang pasti tuh udah aku cuci. Lanjut lagi aku aduk-aduk lagi. Kalau udah, ini aku langsung masukin aja untuk ikan tongkolnya, karena petenya juga udah kecil-kecil, jadi nggak perlu sampai terlalu matang juga ya bun, tapi kembali lagi sesuai selera ya bun. Lanjut lagi aku aduk-aduk, dan nggak lupa juga aku cek koreksi rasa ya. Kalau udah pas dan udah merata, bumbunya juga udah meresap, tinggal dimatikan aja untuk kompornya. Dan aku pindahin ke piring dulu ya bun. Masakan aku pagi ini udah siap buat sarapan ya bun. Ada kuah santan labu siam sama tahu kempos, dan sambal pete sama ikan tongkol ya bun. Gak lupa juga untuk goreng tempenya. Dan sampai sini dulu videonya, semoga video aku bermanfaat. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.